senang Bu bisa kebantu buat keperluan sekolah ya sehari-hari. Dulu rumah ya cuman satu kayak gede gitu. Sekarang sudah mendingan. Ibu Haryanti akhirnya bisa tersenyum lega. Bantuan sosial yang ia terima bisa meringankan beban hidup keluarganya. Namun, ada yang lebih lega dari Ibu Haryanti. Ia adalah Kunti, pendamping program Keluarga Harapan di Dusun Manggung, Kelurahan Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunti telah membantu Ibu Haryanti yang baru saja melahirkan mendapatkan haknya sebagai warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial. Haryanti itu dulu sejarahnya menjadi KPM PKH itu beliau data itu kan dari data kemiskinan. Ya, di TKS ya Bu ya. Terus kemudian beliau mendapatkan SUPA dari Kelurahan SUPA itu surat undangan validasi, ada komponennya anak sekolah atau tidak, kemudian ada lansia atau tidak. Kemudian kalau balita tadi kan dikatakan ada balita itu adalah tambahan baru karena seiring dengan berjalannya waktu beliau mengandung dan kemudian ada balita, ada bayi. Nah untuk balita itu kita masuk di pemutakhiran data itu. Kalau pemutakhiran data itu mulai sekarang kan kita melalui DTKS melalui Muskal. Nah Muskal itu kemudian diperbarui datanya, tentu saja dari pembaruan akte kelahiran, kemudian KK dan barulah diperbarui di DTKS-nya. Maka itu di data PKH-nya itu update ditambah dengan si balita itu tadi penerima manfaatnya. Langkah kaki Kunti dan pendamping PKH lainnya menyusuri wilayah yang terjal dan berbatu terbayar sudah. Berada di wilayah paling utara Gunung Kidul dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah memang membuat kondisi alam Gedangsari sangatlah menantang. Ban saya pernah copot Bu, jadi pas naik dari Marani ke KPM gitu ya, visit KPM seperti itu ya, cuacanya seperti ini Bu. Jadi jalan turun seperti itu, saya tidak tahu ada motor saya itu ada masalah apa. Sebelumnya kan ya baik-baik saja, tapi tiba-tiba ban itu lepas dari gearnya. Ya ininya jadi nopang seperti ini, bannya copot Bu. Ya, guna memastikan mereka yang masuk DTKS Kemensos terupdate datanya, jalanan terjal bukanlah halangan bagi para pendamping Keluarga Harapan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Karena data pergerakan penduduk seperti lahir, mati, pindah dan datang sangatlah dinamis. Bila tidak ada Kunti dan petugas PKH Kemensos, bisa dipastikan tidak ada yang mengecek kebenarannya dan mengupdate kondisi sebenarnya. Seperti mereka yang selama ini menerima program Keluarga Harapan namun tidak lagi memiliki komponen lansia, anak sekolah dan anak berusia balita, tentu tak lagi berhak mendapat bansos. Ya terus terang lah Bu, pengen banget ya. Alhamdulillah untuk dapat PKH, aku saestu membantu banget. Tapi ya setelah putus PKH, ya gimana lagi? Warga Ponjong Gunung Kidul ini memahami situasinya saat ini tak lagi berhak menerima program PKH. Berbeda lagi dengan Yukasmi, warga Ponjong Gunung Kidul ini. Ia justru mengundurkan diri sebagai penerima bansos. Meskipun masih memiliki komponen lansia, yaitu suaminya yang bahkan menderita stroke dan anaknya yang masih sekolah, namun Yukasmi menilai dirinya telah mampu sehingga siap melepaskan haknya. Bantuan yang diberikan pemerintah telah mampu dimanfaatkan dengan optimal, sehingga Yukasmi dapat mengembangkan usaha warung nasinya. Saat ini Yukasmi memberi pekerjaan pada 7 orang tetangga karena usahanya yang maju. Saya kan dapat PKH dari tahun 2016. Sebagian ya buat tambah modal, terus untuk biaya anak saya sekolah juga. Suami saya juga baru sakit stroke gitu. Saya mengundurkan diri Bu. Ya terus terang bukannya saya itu sok semuge bukan ya Bu. Dikarenakan usaha saya kan sudah semakin berkembang. Terus saya kan pikir-pikir sendiri, seandainya saya itu masih menerima bantuan dari PKH, kayaknya kok ini ya nggak layak, saya sendiri malu. Jadi ya saya memang sengaja mengundurkan diri Bu. Bukan kami
diminta mundur, tapi saya mengundurkan diri sendiri. Kondisi masyarakat yang dinamis dan cepat berubah membuat pemutakhiran data menjadi faktor utama dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Pemerintah daerah memiliki tugas untuk memastikan integritas data calon penerima bansos yang diajukan. Peran aktif dan integritas pendamping PKH, aparat desa, dan dinas sosial sangat diperlukan untuk memastikan tidak adanya kepentingan politis lain dalam proses pendataan program pengentasan kemiskinan. Stranas PK mendorong utilisasi NIK untuk peningkatan akurasi penyaluran bantuan sosial sejak 2019 lalu. Hingga Mei 2023, 98% dari sekitar 140 juta data terpadu kesejahteraan sosial telah padan NIK dan dipastikan penerima bantuan sosial merupakan DTKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di aksi 2023-2024, aksi terkait nomor induk kependudukan ini adalah untuk mengoptimalkan berbagi paket data berbasis NIK antar kementerian dan lembaga untuk program-program pemerintah agar pemberian bansos lebih akurat untuk mengentaskan kemiskinan. Stranas PK juga mendorong program pengentasan kemiskinan yang mengedepankan pemberdayaan sehingga sebagian masyarakat dapat keluar dari ketergantungan bantuan sosial.